Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Sampai. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan ini saya hadir kembali dari podcast KPU Kabupaten Majalengka. Tentunya ini sudah lama sekali dan sudah kesekian kalinya karena hostnya selalu berganti, dan pada kesempatan ini hostnya ada langsung oleh Kadip Sosdiklih Parmas KPU Kabupaten Majalengka, yaitu saya sendiri, Deden Sarifudin. Baik pemirsa yang budiman, tentunya pada kesempatan ini tamu podcast kita ini terlihat berbeda, dan alam yang ada di sini juga terlihat berbeda. Kita biasanya berada di ruangan yang sempit, yang penuh lampu-lampu, tapi pada kesempatan ini sudah tamunya berbeda. Hari ini kita berada di alam yang sangat indah sekali. Ini adalah tepatnya di Kecamatan Singambul, Desa Maniis, dan di tengah-tengah, bukan di tengah ya, kayaknya lebih di atas ini, yaitu di sebuah bukit yang bernama Gunung Putri. Nah, Gunung Putri itu sendiri tentunya alamnya sangat indah sekali. Ini berada di puncak ya. Jadi ini akan masuk ke perbatasan Kabupaten Ciamis ya. Dan masuk ke perbatasan Ciamis, dan sangat indah sekali. Terlihat dari alam yang sangat indah. Tentunya pada kesempatan ini tamu kita juga terlihat berbeda. Jadi hari ini saya sengaja mengundang tamu yang berbeda, yaitu seorang budayawan. Ya, saya anggap budayawan saja karena memang beliau konsen di budayawan. Waktu beliau berada di UPI ya kalau nggak salah ya. Dan saya tahu namanya di UPI itu di akademisinya Kang Dianendi ya. Tapi karena beliau sering punya bengkel budaya lah gitu. Karena bengkel budaya juga banyak, dan pada kesempatan ini bengkel budayanya berada di bengkel budaya Gunung Putri. Gunung Putri. Nah, tetapi kalau saya lihat di buku-bukunya, di berbagai cetakan-cetakan yang sudah Kang Ihung ini buat ya, namanya itu Pun Ihung ya. Jadi pada kesempatan ini nggak apa-apa kan saya bilang Kang Ihung ya, nggak apa-apa. Kang Ihung aja lah ya. Kang Ihung atau Mang Ihung nggak apa-apa kan. Baik, terima kasih Kang Ihung. Saya sudah bisa hadir di sini, sengaja datang ke tempat panjenengan, ke tempat sampean karena sampean punya tempat yang sungguh indah, yaitu namanya bengkel Universitas Gunung Putri. Universitas Gunung Putri. Keren namanya. Karena yang namanya bengkel kan pendidikan juga ya. Jadi universitas itu pendidikan untuk budaya yang tepatnya di Gunung Putri. Makanya kita pakai Universitas Gunung Putri. Baik, para pemirsa semua, tentunya yang akan kita sajikan pada kesempatan ini, karena tidak henti-hentinya Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, yaitu Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sumber Daya Manusia, bergerak di sebuah pendidikan pemilih, baik pemilih pemula atau pemilih berkelanjutan, dan konsentrasinya adalah ingin meningkatkan kepada partisipasi pemilih di tingkatan semua lapisan, yaitu seluruh masyarakat terhadap pemilu dan pilkada. Jadi dilihat dari sudut pandang budaya nanti seperti apa. Tetapi sebelumnya membahas lebih jauh, tentunya gak apa-apa kan, akan memperkenalkan diri dulu. Silakan Kang. Untuk panggilan Pun Ihung aja lah, karena kebetulan ini teman-teman atau orang-orang di sekitar sana udah kandung menyebut saya Pun Ihung, karena ini Mang Haji, setiap saya menulis saya suka pakai nama pena biasa untuk menyamarkan biar orang tidak kenal tadinya gitu, tapi pada akhirnya kelacak juga ini siapa Pun Ihung gitu aja. Pun Ihung itu sebenarnya panggilan dari orang tua sih waktu kecil. Panggilan dari orang tua. Ihung gitu, udahlah saya pakai Ihung aja gitu. Lama-lama ya jadi malah yang populernya jadi Pun Ihung. Itulah sekedar masalah nama. Yang kedua, emang kami udah hampir 20 tahun sih Mang. 20 tahun. Ya bukan bergiat sih apa ya, punya kesenang atau punya hobi ya, emang hidup berada di tengah-tengah masyarakat gitu. Kebetulan emang kami orang kampung ya, kami memilih tinggal di kampung. Itu karena saya melihat gini Bang, melihat konsen sasaran gitu kan. Anggap kalau dari SDM gitu, kebetulan di kita ini SDM, maksudnya apa salahnya kita ikut-ikutan mengupgrade gitu Bang, gitu ya, terutama dalam hal masalah kebudayaan lah gitu, sosial dan kebudayaan di situ. Udah tercatat di kampung aja Bang, saya itu dari 2012
Nah sekarang tahun berapa? Ya udah sekitar itulah. Makanya kami udah bikin gerakan Tariko Sawahiyah yang di sana itu kan ada Pernah dengar itu? Tariko Sawahiyah. Itu karena tempatnya di sawah, itu kan Tempatnya biasanya di di sawah. sawah. Jadi bagaimana kita terus berkultur dengan orang-orang sawah, Mang. Orang-orang sawah itu artinya bukan babegik ya, Mang, tapi orang-orang yang memang hidup, mencintai dan tumbuh di situ. Nah, ini sangat menarik sekali nih. Ini saya tidak salah manggil orang ya. Ini kan tentunya yang disebut budayawan itu begini. Maksudnya begini, orang yang sering pada kesempatan ini bergaul banyak dengan masyarakat baik kalangan atas maupun kalangan bawah. Nah, ini kan berangkat dari KPU. Tentunya Mang Ihung sendiri sedikit mengetahui atau sedikit besarnya mungkin tahu tentang apa itu KPU ya, Komisi Pemilihan Umum yang bergerak di kegiatan pemilu dan pilkada. Nah, pada kesempatan ini alhamdulillah Majalengka ini menyandang ranking yang cukup keren lah gitu. Karena dari 27 kota kabupaten ini dari 1 juta DPT Majalengka ranking ke-1. Saya juga alhamdulillah Mang Haji tentang info itu juga kami makanya kami juga atas nama orang Majalengka ya bangga juga gitu, maksudnya bangga. Sampaikan kembali berarti udah tahu dari webnya, jadi, dari IG-nya gitu kan. Meskipun saya tinggal di kampung, Mang Haji jangan menganggap kami tidak mengupgrade info itu gitu, maksudnya begitu ya Mang Haji ya. Baik, kalau gitu tentunya Mang Ihung punya pandangan khusus atau pandangan tebal lah terhadap KPU itu sendiri, khusus di peningkatan partisipasi masyarakat. Sudut pandang dari budayawan harus seperti apa kira-kira seperti itu? Ya. Yang pertama tadi ya selamat dulu ya buat KPU Majalengka sudah bekerja dengan keras. Terima kasih. Ini Mang Haji, sebelum ke tentang pembahasan KPU, saya itu masih ini agak sedikit terganggu dengan pemahaman masyarakat. Ya. Jadi dasarnya gini, Mang Haji, saya ingin membahas dulu tentang di kita itu sudah kandung punya pikiran bahwa yang disebut kebutuhan primer itu sandang, pangan dan papan. Betul. Nah, makanya saya ingin sekedar berdialog. Itu di sekolah loh. Itu di sekolah ngomongnya. Di sana kita kan udah kandung, Bang, bahwa kebutuhan primer itu sandang, pangan, pakan. Maka saya ingin mengajukan pertanyaan nih, Mang Haji. Atau jangan-jangan yang dimaksud primer itu bukan kebutuhan pokok, Mang Haji. Saya ingin menyebut kebutuhan yang nampak. Kebutuhan yang nampak. Karena kan begini, Mang Haji. Kalau disebut kebutuhan pokok, karena ya, saya lihat begini, Mang Haji. Terus apakah hari ini pendidikan, kesehatan, bahkan nanti ujungnya adalah pendidikan politik tidak penting? Kalau primer itu pokok atau penting. Karena bagi saya, Mang Haji, kalau Tempo dulu mengartikan kepentingan primer hanya sandang, pangan, dan papan, saya berani bertaruh tanpa kesehatan, tanpa pendidikan politik, bagaimana bangsa ini gitu, Bang? Makanya saya ingin menyebutnya primer itu yang nampak, sehingga kalau mengatakan primer ada sandang pangan, oke, itu yang nampak. Tetapi ada juga kepentingan yang pokok tetapi tidak nampak, karena itu sifatnya edukasi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan itu primer juga, itu juga. Itu kan primer, Mang. Siapa yang menolak kalau hari ini masyarakat tidak melek politik bahwa kita dijamin hidup bahagia meskipun sandang, pangan dan papan sudah tersedia, Mang. Jadi pandangan sudut pandang dari Mang Ihung sebagai budayawan, apakah pendidikan pemilih itu masuk primer tidak? Itu yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat, bahwa wahai masyarakat yang berbahagia, selain kebutuhan kita adalah baju, makan, dan tempat tinggal, selain kebutuhan yang penting yang nampak, ada yang tidak nampak loh. Apa itu? Di antaranya pendidikan politik. Karena politik hari ini, Mang, kalau kita tidak melek, ya gini aja, Mang. Tanpa politik, apa jadinya negara ini? Jangan anggap bahwa KPU itu tidak primer. Sandang, pangan, papan ada, tapi presidennya nggak ada, dewannya nggak ada. Masalah. Itu maksudnya, Mang, hari ini orang-orang sudah punya rumah. Oke. Orang-orang sudah punya pakaian terpenuhi, dan makannya terpenuhi, tetapi tidak memiliki presiden, tidak memiliki bupati, camat. Apa jadinya? Tetap chaos, Mang. Betul. Makanya ini frame ini yang harus kita benahi. Bahwa selain sandang, pangan, papan, banyak kebutuhan primer, di antaranya adalah sistem politik kita, Mang. Jadi saya ingin mengatakan bahwa aktif dalam pemilu itu adalah emang kebutuhan kita gitu, Mang. Jangan cuma berpikir bahwa tugas saya, tugas masyarakat itu nyari makan. Enggak.
Bukan hanya sekedar tugas KPU kalau begitu. Makanya Mang, jadi kalau bahasa sarkasme saya tuh begini, Mang, yang memikirkan tentang kondisi politik kita itu sebenarnya bukan tugas KPU, tetapi tugas seluruh masyarakat kita. Tugas seluruh masyarakat. Tugas saya juga, Mang. Jadi kita bikin podcast hari ini, saya itu datang bukan atas nama panggilan KPU, Mang. Tapi saya datang karena saya juga sebagai budayawan punya tanggung jawab untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Iya. Kalau hanya kepentingan KPU, mungkin kita berdua tidak akan terjadi obrolan seperti ini. Karena saya juga punya panggilan jiwa gitu, Bang. Untuk ngobrolin tentang ini gitu, maksudnya gitu. Dan ini harus disadari oleh masyarakat bahwa politik juga adalah bagian kebutuhan kita, agama bagian kebutuhan kita, kesehatan bagian kebutuhan kita, dan itu primer. Itu primer. Betul Primer, sekali. cuma tidak nampak dalam bahasanya disebut sekunder atau tersier. Iya. Nah itu memang harus dibenahi dari situ dulu gitu. Dari Jadi kalau misalnya di suatu tempat ada masyarakat yang tidak proaktif terhadap program negara, karena di kepala mereka primer itu adalah makan, pakaian, dan tempat tinggal. tidak hanya itu saja. Jadi masukan saya ujungnya kepada KPU, mari kita bangkitkan bahwa ini penting, ini primer. Tanpa ini, lu sudah punya rumah bagus, lu sudah punya pakaian mewah, lu sudah bisa makan kenyang, tetap aja kerukunan, kebersahajaan, totok tentram, kertara harja itu tidak akan tercapai meskipun masyarakat sudah memiliki itu. Salah satunya KPU pada kesempatan ini kan mengadakan kegiatan sosialisasi ya. Iya. Sudah banyak yang dilakukan khususnya oleh KPU Kabupaten Majalengka kegiatan sosialisasi baik kaum marginal maupun non marginal. Dan pada kesempatan ini sudah beberapa kali mungkin dilaksanakan pernah sosialisasi ke pihak para budayawan. Iya. Tentunya kan mereka punya anggota-anggota banyak, punya bengkel-bengkel budaya banyak juga. Bagaimana itu terobosan-terobosan itu menurut Mang Ihung? Itu tadi sudut pandang tentang masalah kepentingan Iya. primer dan sebagainya. Nah, sekarang saya ingin masuk ke wilayah kebudayaan, Mang. Saya ingin menyeru, Mang, ke seluruh budayawan dimanapun berada. Jadi begini, tugas budayawan itu berat. Jadi saya, Mang, ingin menempatkan budayawan itu adalah mereka adalah orang-orang yang terus mengamati seluruh kultur masyarakat itu budayawan, Mang. Nah, cuma sekarang jadi penyempitan makna, Mang. Budayawan itu jadi tukang seni, Iya. bahkan tukang nyalung atau tukang kendang. Itu penyempitan makna, Mang. Budaya, makanya berat, Mang, tugas budayawan. Makanya saya tidak ingin berat ketika Mang bilang Mang Ihung ada budayawan, terlalu jauh, Mang. Saya itu belum menjadi budayawan. Karena budayawan itu orang yang paham seluruh kultur masyarakat karena berada di tengah-tengah masyarakat. Artinya, Mang, maka dan kepentingan politik ini adalah kepentingan yang primer yang kemudian harus tersebarkan kepada masyarakat, dan orang yang mungkin dan mumpuni berada di sini adalah siapa, Mang? Budayawan itu. Karena dia adalah orang yang benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Makanya kalau saya mengatakan budayawan juga punya tugas dan tanggung jawab menginformasikan, mensosialisasikan apa yang dikerjakan oleh KPU itu. Nah, tadi kepentingan pokok itu di primer ya. Iya. Ini kan yang sering kita dengar di sekolah itu kan primer, sekunder dan Dan tersier. tersier. Pendapat sekunder tersier masuk nggak di pendidikan pemilih di KPU ini? Nah, jadi kan gini, Mang. Kalau ke pemahaman yang sudah umum dan beredar Ya. bahwa primer itu sandang pangan papan dan politik itu mungkin di tersier atau sekunder, itu harus dihapus. Harus dihapus. Tidak ada masalah primer, sekunder, tersier. Yang ada adalah semua kepentingan itu utama, pokok, hanya ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Nah, ini yang tidak nampaknya yang harus kita sosialisasikan, dan masyarakat awam taunya yang nampak, Mang. Sehingga mereka bahwa yang penting itu harus punya baju, harus punya rumah. Tentang pemahaman harus, Mang, kesehatan kan penting, Mang. Siapa bilang kesehatan sekunder atau tersier? Bahkan kalau kaum agamawan dia pasti mengatakan tanpa agama lu meskipun lu kaya raya, meskipun lu banyak makan dan sebagainya, tetap aja lu mampus kan gitu, Mang. Kalau dibilang terdekat gimana? Nampak dan terdekat. Nampak atau terdekat? Saya tidak mengarahkan ke terdekat karena kan pada akhirnya kesehatan juga dekat, Mang. Pendidikan juga dekat, bahkan pendidikan nempel. Lebih dekat mana baju saya dengan cara berpikir? Nah, ini kan logikanya begini, coba Mang. Kegiatan pemilu dan pilkada tentunya ada waktu yang ditentukan ya. Ada waktu yang ditentukan. Nah, waktu yang ditentukan itu artinya kan ada tempo ya, ada tempo. Berarti kan di waktu-waktu itu sendiri kegiatannya lebih istimewa. Mang, begini, catatan saya itu bukan ke teknis, Bukan tapi pendidikan politik, kesadaran. Itu kan
tanpa ruang dan waktu, Mang. Dan itu, sangat penting titiknya banget. itu gitu. Kalau masalah misalnya kapan kita pilkada itu mah kan teknis, Mang. Yeah. Tapi kan kesadaran politisnya, bahwa kita harus peka. Jadi gini, Mang. Contohnya, Mang ya. Kita pilkada atau pilpres misalnya 2-3 tahun ke depan misalnya. Yeah. Tapi kan kesadaran bahwa siapa ya yang pas, orang yang pas, itu kan harus gerak dari sekarang. Saya memutuskan suatu saat jika pilpres terjadi, orang-orang dari mana atau partai mana kan nanti kan gitu, Bang, kalau tenis. Yeah. Itu kan harus dipikirkan dari sekarang, Bang, oleh orang-orang yang melek tentang politis. Orang-orang yang punya kepentingan, karena ini tidak sembarangan. Karena maju mundur negara ada di tangan saya, dan berpikirnya itu harus dari sekarang, Bang. Jangan instan. Nah, dari apa yang Amang jelaskan ya, yang Mang jelaskan, kira-kira dari sudut pandang budaya, kiat-kiat bahwa orang harus konsen juga di pendidikan politik itu harus seperti Nah, apa? itu makanya, Mang. Jadi, mari kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pendidikan politik itu primer, itu satu gitu, Mang. Satu. Itu yang masalah teknis bagi saya malah itu mudah. Ya. Masalah bagaimana cara nyoblos yang benar, Ya. bagaimana cara masuk ke TPS, itu kan teknis, Mang. Itu. Masalahnya kan bukan di teknis, masalahnya di kesadaran ini, Mang. Di kesadaran. Kesadaran pentingnya, primernya berpolitik itu di negara kita. Ya, kecuali kalau kita hidup di zaman kerajaan Prabu Kian Santang yang tidak ada KPU gitu-gitu, Bang. Maksudnya itu gitu. Hari ini itu. Artinya kan respon, kritik atau masukan berlaku dari hari ini juga, Bang, meskipun pilkadanya nanti gitu. Begitu gitu, Bang. Nah, ini tuh masyarakat itu harus peka. Melek itu kan tidak insidental, Bang. Melek itu ya semenjak bangun sampai tidur kan. Nah, kalau satu kali lagi nih yang Mayung sampaikan, ternyata warna budaya itu bukan berangkat dari sebuah apa ya, kayak bentuk organisasi, bukan ya? Bukan. Keluarga pun budaya berarti kalau gitu. Budaya. Ya makanya saya bilang seluruh kultur kehidupan kan gini lah, Mang. Singkatnya gitu kan. Kita ngebahas yang paling dasar teori budi dan daya gitu, Yeah. Mang. Maksudnya kan gini. Kebudayaan itu apapun itu yang diciptakan oleh namanya makhluk manusia, itu adalah kebudayaan. Kebudayaan. Kan di situ permukaannya. Iya. Nah, semua kemudian kita bergeser bahwa ruang atau sasaran kebudayaan itu kenapa menjadi suling ya, Mang ya? Padahal orang bertani adalah budaya. Orang bertengkar juga budaya, Bang. Nah, Mang Ihung kira-kira sepakat nggak di kurikulum pendidikan baik tingkat SD, SLTP atau SLTA, apalagi ya S1, S2 atau S3 ya, ada pendidikan politik? Ini yang harus kita pertanyakan kepada Menteri Pendidikan kita. Maksud saya kan ke situ gitu, Iya. Bang. Nah, artinya kan kita juga apa? Ya ini loh, perlunya seluruh komponen Iya. beriung bersama Iya. gitu, Bang. Bahwa ternyata kesinambungan itu harus dijalin dari sejak dini dan seluruh unsur gitu kan. Ya kita ngomong keras juga kalau tiba-tiba tidak nyambung dengan kurikulum pendidikan. Karena kurikulum pendidikannya juga terjebak di obrolan tentang primernya itu adalah tas sekolah dan baju seragam. Ya kita juga akan jadi cadel kan, Mang. Iya, iya. Makanya bisa nggak bahwa yang disebut primer pendidikan itu bukan seragam, bukan hanya gitu, Mang. Maksudnya bukan hanya seragam, tapi bahwa murid bangun pagi itu adalah primer. Murid bisa memiliki budi pekerti itu adalah primer. Murid memiliki pemahaman tentang politik juga adalah primer. Nah, yang harus ini kan dimiliki. semakin spesifik ya, semakin runcing ya. Artinya kan pendidikan politik itu yang KPU bawa hari ini adalah adanya pendidikan politik bahwa di kita sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu sementara ini kan nomor 7 2017 dan pilkada itu sendiri. Di sana kan ada bahwa mereka harus memilih presiden, memilih DPD, memilih DPR dan pilkada itu sendiri. Nah, itu kan lebih apa ya? Lebih utuh, lebih rincinya. Maksudnya kurikulum itu kalau dimasukkan ke sekolah. Ke sekolah, pandangan Amang gimana? Nah, ini saya bilangnya begini, Pak. Jadi maksudnya gini, boleh nggak, Mang, saya memberikan masukan kepada negara? Iya. Nah, maksudnya gini. Jadi negara itu berpikir bahwa perangkat pemilu itu KPU sebagai primer yang nampak, yang tidak nampaknya kan kami para termasuk sekolah, bahkan termasuk pesantren. Nah, itu juga harus diberikan mandat. Bahkan sebenarnya bukan diberikan mandat, karena si para kiai juga harus peka bahwa ini tugas tanggung jawab saya. Jadi kan seneng gitu, Mang. Dan Mamang pasti terbantu banget. Nah, maksudnya bukan terbantu, Mang. Emang itu harus dilakukan.
sosialisasi ini sebenarnya kan saya bilang bukan cuma tanggung jawab KPU, tapi juga tanggung jawab para kiai di pesantren, tanggung jawab para kepala sekolah di sekolah, tanggung jawab para budayawan di komunitas-komunitas kebudayaan, tanggung jawab para ketua-ketua kelompok tani di kelompok tani. Nah, sangat tertarik Kan enak lagi. banget Ini KPU kan kalau kultur itu sudah terjadi. menyebar juga nih sampai ke pendidikan pesantren. Berarti kan ada pendidikan siasah dong di sana. Penting juga kan? Mang Haji kan lebih tahu. Nah, jadi maksudnya bisakah program itu ya seperti itu gitu atau memang di negara cuma ya udahlah ruangnya KPU aja gitu. Kalau saya berharap sih negara Baik. bukan KPU itu maksudnya KPU petugas yang nampak, Ya. tapi ada juga KPU bayangan gitu Bang, yang menyusup lewat dunia pesantren, dunia sekolah dan sebagainya. Bukan main pemirsa, ini Masukan sangat saya itu seperti ini itu, sangat gitu, Bang. menarik sekali ya tentang pemahaman budaya itu kan orang suka bilang hanya di bidang seni, lukis, rupa atau berbagai kegiatan yang lainnya. Tetapi pada dasarnya ternyata budaya itu adalah sesuatu yang nampak, yang terdekat, yang bentuknya seperti apapun, yang penting kultur, dan salah satunya pendidikan politik yang ada di KPU itu sendiri khususnya sangat penting, dan itu Amang katakan sebagai primer. Baik, kalau gitu pesan terhadap pemerintah, pesan terhadap KPU, dan pesan terhadap para budayawan serta seluruh masyarakat. Silakan. Yang tadi satu tentang kalau kita pesannya ke negara. Negara Itu yaitu bahwa bikinlah KPU yang nampak, ya. dan KPU yang tidak nampak yang sudah saya jelaskan itu. Iya, Itu biar percepatan penyebarannya juga kan Ya. lebih singkat, Ya. cepat dan Ya. tepat gitu. Jadi maksudnya bab negara yang saya hormati, kasihan negara yang luas ini dengan jumlah manusia warga kita yang banyak ini, kalau hanya KPU yang nampak yang mengerjakan, kan berapa Mang petugas KPU kalau hanya mengandalkan yang nampak. Dan ternyata harus tetap ada pemilihan. Nah, itu termasuk, atau apakah ini juga bisa diambil alih oleh KPU gitu. Jadi masukan saya juga ke KPU, ya udah Mang, bikinlah itu KPU yang menyebar di para agamawan, pada budayawan dan sebagainya. Pesan untuk KPU-nya, Mang? Ya itu kalau misalnya anggap negara sudah mewakilkan ke Ya. KPU, berarti ya tugas KPU membentuk KPU bayangan itu gitu Bang. KPU yang tidak nampak itu. Iya. Dan kita sadarkan masyarakat bahwa ini sebenarnya bukan tugas KPU, tugas seluruh warga Indonesia. Hanya Bang. amanat undang-undang berada di KPU itu sendiri. KPU itu hanya apa ya Bang? Hanya terminal pertama kalau saya menyebutnya Bang. Kalau tanpa KPU, Kalau ini sudah menyebar dan udah ditangkap oleh seluruh masyarakat, sebenarnya Bang, tanpa KPU juga tidak apa-apa dalam pengertian pendidikan. Iya. Jadi KPU itu hanya bertugas secara teknis. betul. Tetapi berarti harus ada tetap KPU itu sendiri. KPU harus ada Bang. Kalau itu kan memang perkara-perkara teknis, kan itu namanya KPU di perkara-perkara teknis. Maksudnya itu begini, Mas. Kalau bisa KPU itu berada di wilayah teknis, seluruhnya disebarkan kepada masyarakat. Ya. Kecuali substansi negara juga ya seperti sekarang ini ya nggak apa-apa gitu. Cuma artinya kan pendidikan ini memang harus disebarkan, dan itu tugas tanggung jawab seluruh bangsa. Saya poin itu Mang, bahwa tugas KPU itu tugas seluruh bangsa kecuali hal-hal teknis gitu Mang. Iya, tes. Gitu, makanya sosialisasi ini sebenarnya bukan tugas KPU, tugas Pesan seluruh untuk seluruh bangsa dan negara. tugas seluruh untuk bangsanya, yang tadi bahwa politik itu adalah kebutuhan primer kita hari ini selama kita masih mencintai negara Indonesia. Baik. Bukan main permisa, pada kesempatan ini tentunya sangat menarik sekali tema yang sudah kita angkat dan ngobrol yang sudah kita bahas bersama Mang Ihung tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada untuk ditingkatkan, bahwa pendidikan politik itu sangat penting. Sangat Dan penting. itu dikatakan sebuah pendidikan primer, Iya. pokok, dekat, Dan nampak. respon aktif, partisipasi aktif itu bukan tugas KPU, tugas kita. tugas semuanya. Harusnya jangan digembar-gembar oleh KPU, juga kita itu harus punya kesadaran. Jadi Bukan, tugas KPU itu cuma tanggal sekian begini teknisnya, siap. Dan siap itu bukan karena KPU, bukan karena negara, karena emang itu kebutuhan Siap, kami gitu maksudnya. Terima kasih. Tentunya ada batasan waktu juga. Hujan juga reda ya, Maya? Hujan juga reda. Ya, karena kita ngobrol terlalu kencang kayaknya nih. Baik pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan ini sudah ngobrol jauh dengan, saya sebut budayawan karena bergerak di budayawan, yaitu namanya Kang Ihung.
Pemirsa semua juga bisa baca buku-buku beliau, tentunya banyak di pustaka-pustaka yang ada, terutama di wilayah sastra ya kebanyakan ya. Saya juga sudah diberi kenang-kenangan banyak karena sudah pernah bertemu beberapa kali dengan Kang Ihung ini. Baik, terima kasih. Ini sangat menjadi ngecas ya bagi kami, menjadi semangat bagi kami bahwa pendidikan politik itu sangat penting dan termasuk dan ini merupakan sebuah kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Harus ada di setiap. Katakan Bang, ini primer. Udah gitu ini aja primer. saya poinnya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya, Bang. Siap. Bertemu kembali di kesempatan yang lain. Ya. Baik, hari ini semua podcast kita pada kesempatan ini sudah selesai. Nanti akan bertemu lagi dengan podcast-podcast yang lainnya dan pemateri-pemateri yang baru yang lainnya. Dan kepada masyarakat yang budiman, masyarakat yang mulia, jangan lupa link YouTube kita di subscribe dan di likes ya. Terima kasih. KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.